Intips, informasi and tips. Singkat, padat, dan bermanfaat. Mengemudi yang baik bukan hanya soal bisa membawa kendaraan dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi juga tentang menjaga keselamatan, menghormati pengguna jalan lain, dan menciptakan suasana berkendaraan yang nyaman. Hari ini, kita akan belajar lebih dalam tentang bagaimana menjadi pengemudi yang baik bersama seorang dari narasumber kita yang berpengalaman di lembaga kursus mengemudi yang telah lama mendampingi masyarakat belajar berkendara dengan aman dan percaya diri. Sebelum kita membahas tips mengemudi yang baik, mari kita kenalkan dulu dengan lembaga kursus yang satu ini. Lembaga ini tidak hanya mengajarkan teknik mengemudi, tapi juga membentuk mental pengemudi yang siap, disiplin, dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianto, asal dari Bandung. Awalnya memang saya dari dulu, basic saya seorang sopir. Dari tahun 2005, saya sudah bawa truk di salah satu perusahaan pertambangan di Kalimantan. Nah, di situ saya banyak belajar, dapat teori defensive driving, terus tentang safety, pengenalan instrumen panel, dan lain sebagainya. Saya juga pernah ngajar di salah satu lembaga kursus yang lain di kota Bandung ini. Nah, disitulah mungkin sekitar 2018 lah, saya mulai beroperasi sambil proses perizinan. Nah, di tahun 2019, nah, alhamdulillah perizinan dapat resmi dari Disnaker. Kami berusaha untuk mencetak SDM yang mempunyai talenta dan bertanggung jawab di dalam berlalu lintas. Jadi dari awal memang siswa kami ajarkan untuk mentaati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dari hal yang dasar misalkan dari mulai marka jalan, terus belok kiri, belok kanan, mutar arah sesuai dengan rambu-rambu itu kita ajarkan. Jadi dengan harapan nanti ketika si siswa sudah selesai pembelajaran di LPK Barkah, dia sudah siap untuk kerja, seperti itu. Kalau program sih kami fokus di pelatihan mengemudi, ya. Ada beberapa paket pilihan yang kami sediakan. Ada paket A, itu paket yang 16 jam. Nah, totalnya 16 jam, 8 kali pertemuan. Nah, itu untuk paket pemula dari nol. Nah, ada juga paket B atau paket untuk melancarkan, itu jumlah jamnya sekitar 16 jam atau 12 jam. 12 jam, 12 jam totalnya 12 jam, 6 kali pertemuan. Tapi tergantung siswanya juga. Jadi walaupun yang daftar itu paket melancarkan misalkan, tapi tetap kita ajarkan dari nol. Jadi ilmu yang didapatkan siswa itu tidak ada yang terlewatkan. Pengalaman atau tantangan yang sering kita alami sih dari siswa, biasanya siswa itu pasti panik. Kalau nggak panik, ya takut. Nah, seperti itu. Hampir semua siswa itu begitu. Kalau nggak panik, ya takut. Sebetulnya kalau untuk belajar mengoperasikan mobilnya itu sendiri, itu sebetulnya mudah. Mudah banget. Hampir rata-rata setiap siswa yang daftar, hampir rata-rata, itu kurang dari 2 jam, mereka sudah bisa mengoperasikan mobil dengan baik. Meluruskan, belok kiri, belok kanan, mutar arah, merayap, itu rata-rata semuanya bisa. Walaupun nggak semua, masih ada siswa yang memang belum bisa gitu. Tapi rata-ratanya semuanya bisa. Nah, kenapa ketika diajak ke tempat yang agak sedikit ramai, seolah-olah siswa itu nggak bisa gitu. Padahal kalau saya lepas misalkan di lapangan bola nih yang luas, dia bisa gitu. Nah, kenapa di tempat yang ramai jadi seperti nggak bisa? Karena konsentrasinya dirubah. Yang tadinya konsentrasinya fokus ke mobil kita, tantangannya dia malah fokus ke kendaraan yang lain. Akhirnya
maupun yang sudah terbiasa bawa mobil, yang pertama rambu-rambu itu yang utama, safety first. Jadi keselamatan itu harus diutamakan. Dari mulai hal yang paling kecil, marka jalan, terus rambu-rambu yang lain, itu wajib kita ikutin. Nah, ini sebagai taat ulil amri juga gitu. Dan insya Allah dengan kita mengikuti rambu-rambu yang ada, jadi di jalan kita lebih aman dan lebih teratur gitu di jalannya. Bagi pemula sebelum ke jalan raya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu dia wajib harus bisa meluruskan. Nah, yang kedua belok kiri, belok kanan, muter arah itu harus dia kuasain dulu. Jadi teknik dasarnya harus dikuasain dulu. Nah, yang teknik dasarnya itu ya cara meluruskan, belok kiri, belok kanan, muter arah sesuai rambu-rambu, cara melayap, teknik merayap. Nah, itu harus dikuasain dulu. Setelah itu, mau ke jalan raya, mau ke komplek misalkan, itu sudah bisa. Itu sudah bisa dibawa ke jalan seperti itu. Ini bagi pemula nih yang ingin bisa nyetir, tapi suka ada perasaan kok seperti takut gitu bawa mobil tuh. Nggak berani kan. Nah, salah satu sebabnya kenapa kok saya nggak berani gitu bawa mobil, itu pasti ada salah satu teknik yang belum dia kuasain. Itu pasti ada salah satu teknik yang belum dia kuasain. Nah, kalau dia merasa kurang pede misalkan, dia mulai agak berani nih bawa mobil, tapi kayak seperti kurang pede gitu. Ada merasakan seperti itu kan? Nah, kalau kurang pede itu dari kerapihan. Dari kerapihan. Pasti bawa mobilnya nggak rapi itu. Mungkin belok kirinya agak tekor, atau di tengahnya masih kurang mulus. Nah, itu pasti nggak pede. Nah, supaya kita berani atau pede bawa mobil, kuasai teknik bawa mobil yang rapi. Insya Allah pasti berani, pasti pede itu. Kesalahan umum bagi pemula itu biasanya salah menginjak pedal biasanya. Yang harusnya misalkan nginjak rem malah nginjak gas gitu. Atau ngoper gigi. Misalnya ngoper gigi dari 2 ke 3 malah ke 5. Nah, itu kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi. Nah, supaya siswa itu tidak terjadi misoperation, tidak salah pengoperasian, dari awal kita arahkan. Misalkan supaya tidak terjadi salah nginjak pedal, kita arahkan. Jadi kita arahkan siswanya. Kita lihat nih kondisinya, misalkan di depan sudah ada agak sedikit rame-rame tuh, agak sedikit rame-rame tuh. Nah, siswanya ini kita arahkan supaya kakinya nempel di rem, begitu. Nah, jadi kan si kakinya itu tidak nempel di gas terus. Nah, kita arahkan buat kakinya nempel di rem ya. Nah, gitu. Jadi ketika dia panik, nggak ada istilah niat mau nginjak rem malah nginjak gas, karena kita sudah posisikan di rem gitu. Paling-paling yang nginjak rem seperti itu. Nah, kalau gigi, nah kita pastikan setiap siswa itu wajib ketika ngover gigi itu nggak boleh buru-buru. Setiap siswa itu yang pemula pasti kalau ngover gigi buru tuh. Nah, itu tenang aja. Tenang, nggak usah buru-buru, terus megang setirnya juga nggak usah kenceng-kenceng. Ikuti prosedur, insya Allah bisa kita hilangkan misoperation-nya. Untuk supaya mengemudi aman tentu yang tadi ya, jadi tetap kita harus taat rambu-rambu lalu lintas, itu yang paling penting itu. Dari hal-hal yang terkecil aja, seperti misalkan yang sering kita lihat ya di jalan raya, itu banyak pengendara itu tidak atau dia melanggar rambu-rambu lintas hal yang terkecil seperti marka jalan. Nah, yang harus kan dia mau belok kanan tuh. Kan dari posisinya dari kanan misalkan. Nah, harusnya kan masuk ke lajur kanan lagi, tidak nginjak garis marka. Ini malah ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Akhirnya jadi tersendat, jadi macet. Atau bahkan kalau ada kendaraan yang di samping kirinya kurang fokus, bisa jadi terkena gesekan. Nah, jadi supaya aman kita berkendara, yang pertama tetap rambu-rambu lalu lintas itu nomor 1. Nah, yang kedua, jangan nelpon
atau WA-an pada saat nyetir. Nah, ini banyak terjadi juga. Ya, kadang suara telepon, aduh, nggak mau berhenti langsung diangkat, itu kurang bagus karena eh, karena tidak baik untuk keselamatan, itu bisa berbahaya. Nah, terus spion kanan, spion kiri tuh. Nah, biasanya orang terlalu fokus ke depan, kanan kirinya lupa dia. Nah, semakin padat kendaraan itu spion semakin sering dilihat. Melihat spion itu sebetulnya bukan hanya untuk ke belakang, bukan hanya untuk melihat kendaraan posisi di belakang, tapi lebih-lebih takut atau khawatir kalau ada kendaraan di samping kiri, samping kanan kita. Nah, itu yang perlu lebih dikhawatirkan lagi. Terutama biasanya motor kan, kiri kanan itu mepet-mepet. Nah, itu kita harus lebih fokus lagi. Terus yang berikutnya, ketika nyetir, jangan fokus di satu titik. Nah, ini biasanya yang pemula nih, fokusnya tuh di satu titik, tidak kanan kirinya kurang diperhatikan. Jadi kanan kirinya itu kurang diperhatikan, fokusnya di satu titik aja, lihat ke depan aja, akhirnya yang kiri ada motor nggak kelihatan, gesek dikit seperti itu. Nah, itu hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan bagi pemula maupun yang sudah terbiasa nyetir. Tetap fokus, kalau ngantuk tidur saja, istirahat gitu. Jangan nyetir ya, jangan nyetir karena bahaya. Kalau fatigue, merasa lelah atau stres, banyak masalah, gak usah nyetir. Mending di rumah aja istirahat dulu karena berbahaya. Nah, etika berkendara juga ini perlu diperhatikan. Yang pertama, menjaga emosional ya. Di jalan itu banyak sekali hal yang aneh-aneh yang tidak kita prediksi terjadi itu di jalan raya itu. Harus sabar. Intinya sabar. Misalkan nih kita lagi jalan ya kan, tiba-tiba motor misalkan lewat. Nah, itu jangan kita malah ngegas malah dikejar. Sabar aja, sabar, nggak apa-apa. Penting dia lewat, orang kita nggak kenal misalkan, nggak terjadi apa-apa sama mobil kita, ya nggak apa-apa. Biarkan aja. Ada klakson, motor, wah kenal pot brong nih, wah bikin bising gitu. Itu kalau kita emosinya tidak bisa di-manage, wah bahaya itu. Bisa dikejar, bisa jadi terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Jadi kesabaran itu sangat penting, mental di jalan raya. Kita dengan menjaga etika tadi ya, berkendara dengan baik, itu kan jadi kita nyaman untuk kita, untuk pengendara yang lain, terus juga di sisi lain kita taat sama ulil amri gitu, mengikuti aturan yang sudah ada. Nah, itu dengan kita melaksanakan semua itu, insya Allah semuanya jadi nyaman, tidak ada yang terganggu seperti itu. Biasanya seseorang bisa mengemudi itu tergantung siswanya. Nah, jadi setiap orang itu beda-beda, tidak bisa disamakan gitu. Jadi siswa itu saya bagi 3. Ada yang tipe standar, ada yang tipe cepat, ada yang tipe lambat. Nah, untuk siswa cepat itu biasanya di angka 12 udah mahir dia. Udah bisa kita lepas. 12 jam aja itu yang cepat ya. Kalau yang standar ya rata-rata sekitar 18 jam, ya 18 jaman lah. Itu standar 18 jam sampai 20 jam itu standarnya begitu, ya rata-ratanya. Nah, kalau yang lambat berarti di atas 20 jam. Nah, kalau lebih dari 20 jam itu masuknya agak lambat. Tapi semua siswa yang kursus, yang ingin belajar, insya Allah semuanya pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa, itu nggak ada. Insya Allah rata-rata semuanya bisa. Asal mau sabar aja. Efektifnya sih sekali latihan itu 2 jam. Efektifnya. Kalau 1 jam kurang. Kalau lebih dari 2 jam, apalagi pemula, nggak masuk materi. Jadi dia stres kelamaan gitu. Jadi idealnya itu memang 2 jam. Tapi kalau dia sudah mulai menguasai materi, mungkin dia sudah 10 jam lah bawa mobil, sudah latihan 10 jam, berikutnya boleh langsung 4 jam. Nggak apa-apa. Yang penting dia sudah menguasai materi dulu. Kalau dari awal, idealnya tetap 2 jam. Mengemudi memang terlihat sederhana, namun kenyataannya banyak hal yang perlu diperhatikan. Nah, inilah saatnya kita masuk ke segmen Intips. Ada beberapa langkah penting agar Anda bisa belajar mengemudi dengan baik. Tips yang pertama, kuasai dasar kendaraan. Sebelum turun ke jalan raya, pastikan Anda benar-benar paham fungsi dasar kendaraan.
mulai dari rem, gas, kopling, hingga kaca spion. Dengan menguasai dasar, rasa percaya diri akan lebih terjaga. Dan selalu fokus pada kondisi sekitar. Tips ketiga, hindari kesalahan umum. Kesalahan pemula biasanya terlalu sering menginjak rem mendadak, lupa menyalakan sen, atau salah memperkirakan jarak. Latih kebiasaan kecil ini agar tidak menjadi masalah besar di jalan. Tips keempat, jaga jarak dan kecepatan. Mengemudi yang baik itu tahu kapan harus melaju dan kapan harus menahan diri. Selalu jaga jarak aman, jangan ngebut, dan sesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan. Tips kelima, utamakan etika berkendara. Jadilah pengemudi yang beri jalan untuk pejalan kaki, jangan saling serobot, dan hormati pengendara lain. Ingat, jalan raya milik bersama. Tips keenam, belajar bertahap. Tidak perlu langsung mahir dalam sehari. Belajar mengemudi itu proses. Dengan latihan rutin dan bimbingan yang tepat, kemampuan akan terbentuk secara alami. Jadi bagi pemirsa, yang akhwat yang ingin kursus jangan ragu-ragu. Insya Allah Ta'ala untuk akhwat tetap kita ada pendamping walaupun misalkan nggak mesti mahram. Ya, karena kan kita bukan safar. Jadi nggak apa-apa. Yang penting ada pendampingnya. Kalaupun nggak ada pendamping, kita sediakan pendamping di sini. Nah, ada yang nemenin gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Nah, terus yang berikutnya untuk jadwal kita fleksibel. Terutama kita usahakan supaya tidak mengganggu sholat yang 5 waktu. Untuk pemirsa ya yang ingin memulai usaha apapun itu ya, mau kursus mau usaha apa, tetap berusaha, itu yang paling penting mah, usaha dan berdoa. Dulu juga saya mendirikan lembaga ini nggak punya apa-apa, mobil nggak punya, terus fasilitas juga nggak punya. Sementara syarat perizinan itu harus ada minimal 2 unit kendaraan, harus ada 2 unit mobil. Nah di situ Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan tuh, mungkin ada ikhwan yang punya mobil, kita ajak kerjasama yang lainnya, Allah mudahkan lah seperti itu. Jadi mungkin dari saya berusaha dan berdoa itu yang paling penting yang saya rasakan. Mengemudi yang baik akan membuat perjalanan lebih aman, lebih nyaman, bahkan bisa menjadi lapang pahala jika kita melakukan dengan sabar dan penuh tanggung jawab. Semoga pembahasan kali ini memberi inspirasi. Dan bagi Anda yang ingin belajar mengemudi dengan cara yang benar, lembaga seperti LPK Al-Barkah siap menjadi sahabat perjalanan Anda menuju pengemudi yang lebih baik. Barakallahu fikum. Intips, informasi and tips, singkat, padat, dan bermanfaat.